Tidak ada tembok kedap air di dunia, terlebih lagi, tindakan Eren dalam keluarga Sambo tidak menghindari mata dan telinga orang. Oleh karena itu, masalah ini segera menyebar di dunia bela diri Kaktuar, membuat semua orang tahu bahwa Izuna punya seorang Grandmaster. Apalagi Grandmaster ini memiliki temperamen yang sangat ganas, keluarga Sambo seluruhnya, seluruh master keluarga Sambo dihapus ilmunya. Keluarga Sambo juga jatuh langsung dari 4 keluarga besar di Kaktuar ke keluarga kelas 3. Kekuatannya sudah jatuh ke tingkat ketiga, tetapi sumber daya yang mereka miliki masih sangat menggiurkan. Seperti yang diduga oleh Eren, hanya dalam beberapa hari, keluarga Firdausi, keluarga Sigmarox, keluarga Witarsa, yang awalnya berdampingan dengan keluarga Sambo, bergabung dan menelan 90% sumber daya keluarga Sambo. Hasilnya, keluarga Sambo sepenuhnya hilang dari dunia bela diri Kaktuar. Izuna, rumah keluarga Brown. Eren bersila di tempat tidur, tangannya dikatupkan bersama, ada awan dan kabut mengepul di atas kepalanya. Tiba-tiba, dia bergetar, cakra magis di tubuhnya seperti sungai yang meluap, mengalir ke saluran cakra, dalam beberapa tarikan napas, mengalir ke seluruh tubuh, kembali ke titik vital. Bruce. Selama ledakan, titik vital Eren mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, titik vitalnya kembali tenang, tetapi ruang udara di situ meluas beberapa kali. Sudah seminggu sejak dia kembali dari keluarga Sambo. Hari ini, dia akhirnya berhasil menembus cakra level 6. Tentu saja, ini berkat bahan obat dari keluarga Sambo. Hari berikutnya, Eren datang ke sekolah seperti biasa. Segera setelah bel belajar mandiri pagi berbunyi, kepala sekolah, Mohdi, masuk ke kelas. Yang membuat anak laki-laki di kelas bersorak adalah bahwa seorang gadis aneh yang cantik dengan seragam SMA 1 mengikutinya. Gadis ini tingginya sekitar 1,7 meter, dia terlihat sangat tinggi, penampilannya tidak di bawah geisha, tetapi dia memancarkan temperamen dingin. Semuanya diam. Mohdi mengambil spidol papan tulis dan mengetuk meja. Hari ini, kelas kita ada teman sekelas baru, Freya, datang dan perkenalkan dirimu. Banyak orang sudah menduga bahwa gadis cantik dan dingin ini adalah murid pindahan, tetapi setelah mendengar perkenalan Mohdi, mereka tetap tidak bisa menahan kegembiraan. Freya mengangguk, berjalan ke podium, berkata dengan tenang, "Aku Freya Frozen." Gini aja. Mendengar pengenalan diri singkat Freya, semua orang sedikit terkejut, tetapi banyak anak laki-laki diam-diam bertepuk tangan. Dewi tetap saja Dewi, memang punya sikap yang angkuh. Freya, kamu duduk di situ. Sedikit ragu-ragu, Mohdi menunjuk ke posisi kedua dari belakang, terutama karena pihak lain terlalu tinggi, jika berada di depan akan mempengaruhi siswa di belakang. Pak, mantap juga lu. Melihat posisi yang ditunjuk Mohdi, Jayan mau tidak mau bersorak dalam hatinya, karena posisi yang diberikan Mohdi kepada Freya adalah barisan depan antara dia dan Eren. Melihat gadis langsing dan dingin yang berjalan ke arahnya, ekspresi senang muncul di sudut mulut Eren, dia diam-diam berkata, menarik, sangat menarik. Karena dia mengetahui bahwa Freya ini sebenarnya adalah seorang immortal, kekuatannya tidak rendah, dia sudah mencapai cakra level 5, menilai dari aura pihak lain, dia sedang berlatih jurus Frost Inter. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa dia sudah kembali, tetapi tidak tahu mengapa mereka mengirim Freya ke Izuna. Pak Mohdi, aku punya usul. Pada saat ini, Bisma, yang merupakan ketua kelas, mengangkat tangannya dan berkata, dia adalah ketua kelas 3C. Meskipun nilainya tidak sebagus Eren, Is memiliki keterampilan organisasi yang kuat dan latar belakang keluarga yang luar biasa. Dia adalah anak orang kaya. Oh, Bisma, apa saranmu? Mohdi bertanya sambil tersenyum dan mengangguk. Siswa baru Freya di sini dan tidak akrab dengan semua orang. Aku menyarankan agar semua orang juga memperkenalkan diri. Bisma melirik Freya dan berkata sambil tersenyum.
Usulan ini bagus, mari kita mulai denganmu. Mohdi mengangguk. Halo semuanya, namaku Bisma Akbar, aku saat ini adalah ketua kelas 3C. Aku suka bermain bola basket dan sepak bola. Aku juga lagi bisa alat musik. Aku tahu piano dan biola. Jika kamu memiliki kesulitan, kamu bisa tanya sama aku. Dengan itu, Bisma sengaja melirik Freya, tetapi dia sedikit kecewa karena pihak lain tidak memperhatikannya. Untungnya, sorakan dan tepuk tangan dari para gadis membuatnya merasa jauh lebih baik. Setelah perkenalan Bisma, siswa lain berdiri satu persatu dan memperkenalkan diri. Tidak tahu apakah kedatangan Freya sudah merangsang semua orang, tetapi pengenalan diri ini semua orang mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Ketika giliran Eren, dia berdiri perlahan dan berkata, "Aku Eren Brown, aku suka ketenangan, kalau gak ada urusan jangan cari aku, ada masalah juga jangan cari aku." Mendengar ini, seluruh kelas terdiam. Bagus, Kak Eren memang jos, punya prinsip. Jayan bertepuk tangan segera, tetapi jejak penghinaan melintas di sudut mulut Bisma. Dia selalu memiliki dendam terhadap Eren, yang sudah mengalahkannya dalam hal nilai. Awalnya, dia benar-benar selalu memiliki rasa iri, selalu meremehkan latar belakang keluarganya, tapi tidak sangka Eren bisa mendekati Geisa ke atas. Sebelum semua sadar, sudah waktunya untuk pulang sekolah. Eren berjalan menuju gerbang sekolah dengan langkah tidak tergesa-gesa, Freya mengikutinya sejauh 2 meter. Di gerbang sekolah, Geisa berdiri di depan sedan Mercedes-Benz hitam, menantikannya. Ketika dia melihat Eren berjalan keluar dari gerbang sekolah, dia tidak bisa menahan kegembiraan, tetapi ketika dia melihat Freya di belakang Eren, wajahnya yang cantik sedikit cemberut. "Kak Eren, siapa dia?" Geisa melangkah, memeluk lengan Eren, memandang Freya dan bertanya. "Teman sekelas yang baru saja pindah." Eren berkata dengan ringan, dia juga sedikit tidak berdaya tentang karakter Geisa yang sesukanya, jadi dia hanya bisa membiarkan pihak lain mendekat. "Kelihatannya bukan orang baik," Geisa mencibir. Meskipun suaranya tidak keras, Freya adalah seorang immortal dan pendengarannya sangat berkembang sehingga dia sedikit membeku ketika dia mendengar Geisa menjelekkannya. "Ayo pergi," Eren berkata dengan ringan, kemudian menarik sedan Mercedes-Benz pergi. Geisa menatap Freya dengan tidak senang sebelum mengikuti Eren ke dalam mobil. Melihat Eren dua orang pergi, mata Freya memancarkan sedikit keraguan. Setelah seharian berhubungan, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Eren. Mengapa kakeknya mengirimnya ke Izuna untuk dengan sengaja mendekati Eren Brown ini? Setelah setengah jam, mobil Mercedes-Benz melaju ke sebuah villa mewah. Di depan aula villa, sekelompok orang berdiri berbaris, menunggu kedatangan Eren. Gougen juga ada di antara kelompok itu. Terlihat tiga pria paruh baya melangkah keluar satu demi satu. Eren, yang keluar dari mobil, membungkuk dan memberi hormat. Hilmi Firdausi, kepala keluarga Firdausi, hormat pada Grandmaster. Alex Sigmarox, kepala keluarga Sigmarox, hormat pada Grandmaster. Reza Witarsa, kepala keluarga Witarsa, hormat pada Grandmaster. "Jangan terlalu sungkan, bangun." Eren mengangkat tangannya dengan ringan. Ketiga keluarga ini bergabung untuk mencaplok keluarga Sambo dan mendapatkan banyak manfaat. Jika master yang menghancurkan keluarga Sambo hanyalah seorang Auron, mereka mungkin tidak perlu memperhatikan. Kali ini, mereka datang ke Izuna bersama. Pertama, mereka menyerahkan sebagian benda rampasan mereka kepada Eren, dan kedua, mereka mau berteman dengan seorang Grandmaster muda. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan wajah yang tersenyum, pihak lain ada di sini untuk memberikan keuntungan. Eren tidak mau terlalu dingin, jadi dia mengatur agar Gougen menerima tiga orang ini. Gougen, orang terkaya di Izuna, mengambil alih tugas penerimaan ini. Dia bukannya tidak puas, tetapi malah bersemangat. Pertama, ini adalah kepercayaan Eren padanya. Kedua, di Kaktuar, pengaruh keluarga Sigmarox, Firdausi, Witarsa sangat besar. Jika dia bisa menempel mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi kariernya.
Yang lebih mengejutkannya adalah kali ini, 3 kepala benar-benar datang sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya Eren di hati ketiga keluarga, yang membuatnya semakin yakin tentang keputusannya sebelumnya untuk membiarkan putrinya mendekati Eren. Dalam hati, dia semakin merasa bahwa dia harus menempel Eren dengan erat. Setelah acara selesai, semua orang mengambil tempat duduk mereka. Eren layak menempati tempat pertama, 3 kepala berada di sebelah kiri, Gogen dan putrinya duduk di sebelah kanan Eren. Setelah beberapa salam sederhana, Hilmi, kepala keluarga Firdausi, menyerahkan sebuah dokumen dan memperkenalkan, semua aset keluarga Sambo setara dengan total lebih dari 270 triliun. Mereka sekarang diambil oleh kami bertiga. Namun kita bisa mengambil alih aset ini, karena Grandmaster Brown yang membuat kontribusi besar, jadi, terserah Anda untuk membagi asetnya. Mendengar ini, Eren mendongakkan kepalanya dan melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Setiap kali dia melirik, pihak lain akan menunjukkan senyum penuh harap, tetapi Gogen dan Geisa dan putrinya yang mendengar 270 triliun diam-diam terkejut. Meskipun Gogen adalah orang terkaya di Izuna, Izuna hanya kota tingkat ketiga, total asetnya hanya belasan triliun, yang setara dengan sebagian kecil dari aset Sambo. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa ketiga keluarga itu rela menyerahkan sejumlah besar aset kepada Eren, yang menunjukkan betapa pentingnya dia di mata 3 keluarga besar utama, tidak berlebihan juga kalau disebut sedang menjilat dia. Setelah waktu yang lama, Eren berbicara perlahan. Dia tidak terlalu peduli dengan uang, dia tidak kekurangan uang. Lagi pula, dia sudah menjalani reinkarnasi 100 kali, meski hanya bisa hidup sampai umur 22 tahun setiap kalinya, tapi uang yang sudah dikumpulkan bukan hal yang bisa dibayangkan orang biasa. Karena 3 keluarga besar semuanya dengan antusias mengiring ke pintu, dia tidak perlu menolak. Berapa aset keluarga Sambo di Izuna? Hilmi menjawab dengan hormat, ada sekitar 7,4 triliun total, termasuk 1 hotel bintang 5, 3 hotel bintang 4 dan 7 hotel bintang 3, villa wisata besar, serta apotek, toko. Setelah mendengarkan pengenalan pihak lain, Eren berkata, semua industri di Izuna akan dipindahkan ke nama Paman Amida. Mendengar ini, Gogen tampak terkejut, segera sangat gembira. Harus diketahui perusahaan-perusahaan dalam keluarga Sambo ini pada dasarnya adalah jenis perusahaan yang menguntungkan, tetapi dia masih berpura-pura mengatakan, aku khawatir ini tidak cocok, kan? Tidak ada yang tidak cocok. Eren melambaikan tangannya, setengah saham dari aset ini diberikan kepada kamu, setengah dari saham untuk orang tuaku, tetapi mereka hanya memiliki hak untuk mendapat dividen dan tidak memiliki hak pengelolaan. Tidak membiarkan Gogen menolak, Eren melanjutkan, aku akan mengambil 40% dari aset yang tersisa, 60% sisanya akan dibagikan secara merata oleh kamu bertiga. Apakah kamu punya pendapat? Kita semua mendengarkan pengaturan Grandmaster. 3 kepala berkata serempak, mereka awalnya berpikir bahwa Eren mau mengambil setidaknya setengah dari aset keluarga Sambo, tetapi mereka tidak sangka bahwa pihak lain hanya mengambil 40%, mereka sangat puas. Setelah membagi rampasan, mata Eren melihat mereka bertiga lagi, akhirnya jatuh pada Reza Witarsa. Tiba-tiba, pihak lain merasa sedikit gugup. Eren berkata sambil tersenyum, Kepala Witarsa, kamu berlatih baru-baru ini. Ketika cakra murni mencapai saluran-saluran otak sampai kaki sebelah kiri, apakah kamu merasakan sensasi kesemutan yang kuat di saluran cakra? Reza terkejut, berkata dengan terkejut, kamu, bagaimana kamu tahu? Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berlutut di depan Eren, tolong bimbingan Grandmaster. Eren tetap tenang dan melanjutkan, masalah kamu berasal dari metode pelatihanmu, jika aku tidak salah, selama siapapun yang berlatih dengan metode ini, selama mereka mau masuk ke tingkat cakra murni, akan ada masalah di saluran cakra. Semakin tinggi level alamnya, semakin serius masalahnya. Jika kamu mau melangkah ke Auron dengan latihan ini,
setidaknya 3 saluran cakra akan rusak parah, sehingga umur sangat berkurang, sulit untuk pelatihanmu ada kemajuan lebih lanjut. Mendengar kata-kata fasih Eren, ekspresi Reza menjadi sangat takut, karena Eren tidak salah sama sekali. Keluarga Witarsa sekarang memiliki Master Auron, masuk ke tahap Auron di umur 30 lebih, tapi selalu berhenti di Auron awal. Pelatihan sangat sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Memikirkan hal ini, pikiran segera beredar di benaknya. Akhirnya, dia berkata dengan tegas, Tuan Grandmaster memiliki pandangan hebat. Keluarga Witarsa memang sudah terganggu oleh latihan ini selama bertahun-tahun. Jika Grandmaster bisa memecahkan masalah dalam latihan kita, keluarga Witarsa bersedia digunakan oleh Grandmaster. Mendengar ini, ekspresi Hilmi dan Alex terkejut, karena Reza saat ini sudah setara dengan menyerah. Eren melambaikan tangannya, demi kepuasanku dengan pekerjaan kamu kali ini, aku akan memecahkan masalah dalam keluarga Witarsa dan latihanmu, tetapi kerusakan pada saluran cakra sudah sangat lama. Itu akan sulit disembuhkan untuk sementara waktu. Aku juga perlu membuat beberapa persiapan. Dalam 3 hari, aku akan berada di sini untuk membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Ketika Reza mendengar ini, dia sangat gembira dan bersujud 3 kali. Terima kasih, Grandmaster, terima kasih atas kebaikanmu. Sebenarnya, dengan kekuatan Eren, untuk menyelesaikan masalah saluran cakra Reza, itu bisa dilakukan dalam sekejap. Tetapi hal-hal yang lebih mudah didapat seringkali kurang dihargai, jadi dia dengan sengaja menjanjikan Reza periode 3 hari, sekaan itu tidak mudah baginya. Pukul 11 malam, Eren, yang bersila di tempat tidur, tiba-tiba merasakan suara lembut dari liontin batu tempat hantu perempuan itu terbungkus. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan liontin batu, menemukan bahwa bahan liontin batu sudah mengalami perubahan besar. Ada retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sedikit berpikir, dia tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah batu alam spiritual, yang mengandung banyak energi cakra. Tetapi hantu wanita adalah tubuh hantu suci, hantu wanita yang tinggal di dalamnya terus-menerus menyerap energi cakra, yang menyebabkan energi cakra di batu alam spiritual hampir habis. Berpikir begini, dia menyuntikkan cakra murni ke dalam liontin batu. Merasakan energi baru bergejolak, hantu perempuan itu tak segan-segan menjalankan latihan untuk menyerapnya. Setelah beberapa lama, tubuh hantu wanita itu tiba-tiba meledak, tetapi segera kembali mengembun menjadi bentuk manusia. Dalam hal ini, Eren cukup puas. Dalam waktu kurang dari sebulan, hantu wanita ini sudah berlatih ke cakra level 2. Yang memang merupakan tubuh hantu suci. Setelah mengambil sebuah batu alam lagi dan membiarkan hantu perempuan itu tinggal, Eren kembali berlatih. Sebelum menyadarinya, 3 hari sudah berlalu. Hari ini adalah hari di mana Eren dan Reza janjian, dia dijemput mobil Gougen ke villa di pinggiran kota. Di villa, selain Gougen, yang merupakan tuan rumah, ada Reza dan seorang lelaki tua kurus. Hamba Rasman Witarsa hormat pada Grandmaster. Pria tua kurus itu membungkuk dan memberi hormat. Eren melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pihak lain tidak perlu lebih sopan, kemudian memasuki villa yang dikelilingi oleh sekelompok orang.